Lane Kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud tuh ora kok mau muni subhana rabbiyal a'la tapi napa sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambuté. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ngono sing 8 menit meneh aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukung apa-apaan. Itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala tarannam tu napa fi sholati wala ruku'i wala. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku'. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota pitu mboten, harus ada tarannum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia mboten, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Yo kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Aku kadang yo gumun aku sing wong alim ora roh iku roh iku untuk kondi. Aku yo kadang heran. Kadang takok aku wong. Niku kitab napa? Mbah Gus kula ya jare bar. Mergo aku kitabku yo sak boto-boto kok ora roh. Kono sing kitabe cilik kok roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kowe nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin, di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama dulu kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala tarannam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tarannum tu nyanyi-nyanyi kecil. Maknane ora sekedar ya tentu ndak nyanyi. Ngono wis dangdutan apa sujud boten. Maksudnya iku menikmati tarannum itu. Kok ora iku sujud perucat gak jelas. Masyaallah ya kok do urip. Kula niku heran. Itu tenang. Coba sekarang sampean lihat surat Fatah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum ruk'an sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu ruk'an, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa, enggak apa-apa itu, tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi napa sujud. Mulane surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Umat Nabi ngomong fadhil sujud do pelo. Bo pelo bisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso.
Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana nak sujud? Nak cara fikih sujud itu kan sementing anggota pitu nempel. Gini ku napa al-jabhah wal yaden warukbaten wal qadamen. Berarti pitu kan batuk sitok. Piro kan telapakan loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada yang mengatakan harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Mbok ukurane nganti ngecap ora roh, pokoke niku ukurane ku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nak cara Kanjeng Nabi zaman Sugeng nak sujud nganti gituan. Kulo nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi ku nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya. Wa basori wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut iku nunjukno nek iso ke sujud itu total. Mulane kula suwun iku pentinge wong saleh disejarahno wong napa saleh. Para habaib sing saleh-saleh iku nak nyejarahno nabi iku sejarah bahwa nabi itu laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mane umpama ora didikane jenengan urip ora ana gunane. Matoba aisi urip ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudi wujudku ora ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Ya, tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis aku joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Betano. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh enggak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbak Hamid Pasuruan soleh, Mbak Mun soleh, Mbak Dola Barwani soleh, di sejarah nong rapati soleh, tamu nih akeh, diterima semua pihak, mulane uripe kepenak, mesti ngono lah sejarah nong. Tapi nak sing sejarah nong soleh, keselah tetep mulang. Walim iso maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Lah kula nak kenal Mbak Hamid, ning misanane Mbah kula. Santri-santrine sing soleh nyetan, Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangane senane dijak ning kamar dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati soleh kebesaran. Tamune wae. Wong wong rono pejabat yo. Sopo wae. Pokoke top. Top ku manane tamune. Akeh bar. Lah ngono ayo presiden, menteri, gubernur tamune akeh. Artis yo tamune. Akeh. Makanya kula kepengin nggih sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa? Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa ya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Milan niku kula kan ngapal sak nadzuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah do hafal. Imam Syafi'i iku rumangsa Imam Syafi'i mu ahli fikih kok sampeyan niku mboten dekne yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nadzuman sing kula kan ngapal niku Imam Syafi'i niku laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah dzul ala'i wal qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Itu orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik.
Gobloknya tadi, kowe misalnya ramelok politik sing kuasa orang-orang non muslim tong fasik terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lho tenan kula ketua partai-partai politik cara kan nyucup kula pun piye-piye ana gunane. Tapi nek kon iman ra gelem bodonine bolak-balik. Tapi kita harus hormat piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, enggak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang napa? Islam. Tapi bojo mbok imani teman-teman bodonine yo bolak-balik bos watake ora roh las pokoke bangsa ngono. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas salat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane Kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud tuh ora kok mau muni subhana rabbiyal a'la ta napa sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambuté. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ngono sing 8 menit ngono aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukung apa-apaan. Tapi wong sing makome ngono iku nek iso iku dadi imam. Kok nate wonten cerita teng daerah kula wong saleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Lho wali wong ngenteni itu lho diarani mati ra mati. Akhire muridé ndudul kok. Mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam nopo. Tapi kowe kan gak ngarah sujud nganti ngono. Mulane wong nak salat iku aja nganggo makome sinten wong khawas. Yen sak ro kula tiang-tiang nak saleh iku ngimami yo nganggo makom sing adna. Dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali salat iku wis lali. Masyhur. Sampe tak critani salate Kanjeng Kanjeng Nabi nak sholat tu Aisyah turun ning ngarepe. Ya matang-matang ngono ning ngarepe. Ayo Aisyah. Mulai bolak-balik matur, Nabi ku ora digon sholat kowe iku ora. Nek kowe kan digon sholat tapi ora tau sholat. Nabi ki sing digo sholat ya nggon turu niku nggon sare ku digo sholat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat hadis yo kae. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku. Minimal 200 ayat. Kulhu mau pirang ayat? 200 ayat. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adza minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbaha wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbara. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih. Setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Jadi misalnya subbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Nggak pas maca ayat intuk azibhum fa inna ibadu ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Dadi Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikilku. Bareng kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rifna qat. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu udah bingung, Nabi be salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena hulam ya'rif Nabi itu tidak kenal kita kalau mau salat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah salat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu salat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene. Maksudnya qomat atau azan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal, arifna bis salat, arifna bis salat. Masyhur. Arif ngekeki istirahat sira Bilal nak ing kita bis salat. Ayo Bilal aku nang istirahatno nganggo salat. Dadi Nabi yang roh donya sumpek. Iku istirahate iku salat. Mulan disebut wa qurratu aini fis salat. Tenange atiku. Lah kok terus di umat ayame di dhuwit iki umat apa? Ya umat sing kumat. Ya siku jawabane. Umat sing kumat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni tapi tak critakno nek ke wong saleh iku disejarahno wong saleh ben ijek sambung. Dan saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin.
Sayyidus Sholihin sing diceritakno Quran sifate umat iku tarahum ruk'an sujud. Saiki umat sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah wa riyasah. Jadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatem ora tarahum ruk'an sujud sifat umate ngalor ngidul golek duit. Kowe seneng disifati ngono? Gak seneng kok. Lan kula suwun ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nyembelih sapi. Mergo syukuran surat napa sujud. Tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku ya elek. Mulane ra usah. Wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Sapi. Mulane ra usah. Kula nu khatam Kyai Kampe disyukuri. Nganti saiki ora disyukuri. Tangan-tangan ya bener ra disyukuri. Ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih sapi. Tapi insyaallah kuat asline kuat. Bangune ra kuat sak menaki urunan 5.000 cukup. Golekno sapi kuru ampun. Terus sapi sing wis kesemper. Tapi kula suwun, ya mulane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong soleh. Termasuk versi ya tiang-tiang soleh. Cek saking kalangan habaib, cek sing kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang napa soleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi ma to ba'isi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru Nabi itu pemersatu pan Arabik. Dulu Arab itu gini-gini. Setelah ada Nabi, iku yo iya ya sifatnya Nabi, tapi kowe apa mbok omah ngomongno kowe sujud ora iso kok ngomong ndok dinti. Pertama Iqra turun ya wasjud. Iku variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian. Tapi sifat permanennya ya wasjud waktari. Paham maksudnya? Paham tenan to ora? Paham ya alhamdulillah. Soalnya nak sing ora paham ya mbok paham. Ben nyenengno guru. Nyenengno guru kuwi ibadah. Pokoke eling-eling surat Fatah sing akhir napa? Tarahum ruk'an sujud. Walahum lan ora ana te wong akeh yung dzuruna dikai tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikai tempo sapa wong akeh li taubatin krana tobat au ma'diratin utawa ngekeki alasan. Fa'arid mongko mengo sira anhum sanging kufar wan tadzir lan ngenteni sira misale inzalal adzab ing turune siksa bi miklan kufar innahum satamne wong kafir ya muntadziruna ngenteni sapa wong kafir bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis samautin ing terjadine kematian atau anyare kematian au qatin utawa terjadine pembunuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqal la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar. Zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Afaman kana, afaman ana ta utahi wong. Wong sapa wae, kana kang ana sapa man. Ana iku mukminan, iku wong sing mukmin, sing percaya kebenerane Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku wong sing fasik utawa wong sing kafir. Wa baleni malih. Afaman ana ta te wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin. Manane mukmin ku benerno apa sing digawa Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon iku fasik utawi kafir. La yastawun, ora padha sapa wong mukmin lan wong fasik. Ail mukminuna tekse pira-pira mukmin wal fasikuna lan pira-pira fasik. Ammal ladzina amanu anapun te wong sing iman wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh. Wong iman lan nglakoni amal saleh falahum mongko iku berhak, mongko iku keduwe alladzina amanu jannatul ma'wa te entuk swarga kang dadi panggonane utawa swarga-swarga kang dadi nggon panggonane. Nuzulan tur hale tumurun. Hale dadi sogatan, hale dadi penghormatan. Huwa te maknane nuzul ku ma perkara yu adu kang den sogatno apa ma kang disuguhno apa ma lidolfi krana tamu. Bima sebab perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang lakoni sapa ngake.
Wa amal ladina anapun te wong akeh fasaku kang padha fasik sapa ladina. Fasik ku maknane fasik. Teng mriki fasik bil kufri fasike kelawan kafiran. Wah ini gak apal lho nggih kula kados ngaji kula wingi. Pokoke angger fasik disebut Quran kok ahli neraka mboten kok fasike sampean mboten ini fasik ringan nggih, fasik medium niki. Fasik sing ahli neraka bil kufri wa takdzibi. Wah apal lho. Wah angger fasik kok ahli neraka mana apa fasik kekafiran lan fasik nggorohno Allah lan apa Rasul. Tapi nek fasik kaya sampean bodho niku enteng. Dak kok teras swarga ijek-ijek mlebu. Dak kok pager-pager terus napa? Mlebu nggih araf nggih kecantol-cantol mungkin ngono. Engko jongkrono sithik mun nduk swarga ngono. Oh angger fasik iki jelas. Mulane kula wingi ngotot. Ciri khas ahli sunnah niku darani ahli neraka iku kafir. Napa? Mulane mriki fasaku napa bil kufri wa takdzibi. Fasake kelan nglakoni kekafiran lan gorono Allah. Kowe kafir to ora? Mboten. Kowe tau gorono Allah Rasul. Nak bodoni kanca. Bolak-balik lah. Iku urung kafir wenteng. Mergo yo kene tau dibodoni padha wae kan mok wales-walesan ngono napa? Sesama saling bodoni ya gak usah saling napa dendam. Fasaku bil kufri kelan kekafiran. Jadi ngeten nggih kula terangno nggih masalah madzhab ahli sunnah nggih. Sampeyan kok aja terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau mboten enten ngoten kaidah ngoten. Sing ngeten kaidah ini tadi, apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa ndak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan ndak itu perdebatannya napa? Mukmin sing murtakibul kabira napa? Mukmin sing murtakibul kabira. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa ndak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir. Sementara yang khawarij yang lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka, niku mesti maksiate iku bil kufri wa takdzibi. Alasan Imam Syafi'i sak bala-balane niku sak ulama sak kancane niku wong nek wis kadung bener diridani Allah, niku sifate ora kok ora tau salah. Kula baleni malih nggih. Wong nek wis bener diridani Allah, niku sifate ora kok gak tau salah iku ora. Nek Allah seneng kowe, iku statusem wong-wong sing liyukaffirallahu anhum aswa allazi amilu. Engko amal melek ndelalah didadekno di sepuro sinten? Allah. Carane piye ya? Carane nggawe poin. Misale ngeten, sampeyan ngobet wek cah wedok. Cah wedok seneng banget kowe. Sementing ke komitmen aja zina. Tapi sampean aja takok kula, berarti SMS-an angsal Gus. Jawel angsal yo aja takok ngono. Tapi nak kowe kasil jawel tok ra zina ku insyaallah barokah ngedohi dosa gedhe sing cilik di sepuro. Tapi aja muni halal. Yo aja muni halal, yo aja lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong seneng cah wedok banget. Tapi dhekne sukses ninggalno napa? Zina. Tapi ora sukses ninggalo jawel utawa SMS-an misale. Tapi kok jumni halal lho ya. Wong kula ora muni halal kok mbok riwayatno halal. Niki rak ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro iku apa alladzina napa mboten niku intajtanibu kaba'ira matun hauna anhu iku nukafir angkum sayiatikum. Nak kowe sukses ngilangi sing gedhe insyaallah muga-muga sing cilik iku di sepuro. Misale kula guwething ruhin, maksimale kan mateni. Mata ini kan dosa gede tak hindari, mau ngenyek tok bocah kriting ndek. Lah iku yen yo dosa ngomentari ngono iku kan. Tapi luwe apik timbang gedeng diimplementasekno membunuh. Jadi misalnya gedeng wong, opsi tertinggi kan mata ini. Misalnya gak mata ini bacok sikile atau bacok tangane kan berat. Wah iki ditinggalo kabeh mau karek ngrasani gremeng nyek. Lah iku lumayan. Senajan to ngrasani ya tetep dosa, tapi lumayan. Mulane kiai-kiai rata-rata yang ngrasani mergo mangkel lu nek ora diomongno dadi udun. Nah, akhirnya ngrasani. Kiai-kiai anggere kok tamoni critakno lawan politike, mesti ngrasani to ora? Ngrasani. Mergo nek dimpet ya dadi udun. Tapi ku luwih apik timbang mateni. Misale kula kiai yang jenis seperti ini. Roh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Bar wanita ora seneng nek ono MTQ dikritik. Ya ngrasani, tapi apik niate.
Lah kok sing seneng MTQ ya ngrasani kiai-kiai sing kaya kula. Wah, wong kok gak gelem siar. Quran iku buta siar, wong Islam buta siar. Ya sak muni-munine lho pokoke. Ikan ya rasan-rasanan. Sampai sementing gak santet-santetan ngono maksude lah iku disebut apa? Intajtanibu kaba iromatun hauna anhu iku insyaallah nukafir angkum sayyatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insyaallah dimaafkan. Ini penting saya aturkan. Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Nah, niki penting kula atur. Mergo critane ngeten nggih, wong nak bakate saleh, mabuke nang masjid. Bodoni yo santri, mergo dekne ora duwe kanca geng. Akhire korbane yo santri. Mergo dekne bodoni wong liya, wong abangan, preman ora kenal. Sing dikenali santri. Akhire korban bodoni yo. Ya kula kiai bodoni wong ya bolak-balik. Tapi kula ora tau sambat, pancen jatahe mun kadang-kadang kebodhon ku ya jatah. Sampeyan kula critani, zaman Nabi ku ana wong jenenge Abdullah. Niki hadis sahih teng Bukhari wonten, teng pundi-pundi wonten. Wa kana yulaqabu khimaron. Ndek niku sampe nak ngundang kanca-kancane niku khimar. Wa kana yudkhiku Rasulullah wa kasiron. Ndek niku senengane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki guyu. Kancane ra ngundang dolah tapi napa? Iku nak mabuk ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid mriki mboten. Masjid Kanjeng Nabi. Ngefly. Anggere takok, kowe wong fasik kok ora ning terminal Tandalan ning masjid. Aku nak ora Nabi ku ngeluh. Tapi yo aja minum gak ngregani Nabi. Aku tak ora minum yo ngeluh. Angel gak? Akhirnya singkat cerita, Nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirane Syaribul Khamri ku gak ada batasnya. Gak ada ukurannya, memang di Quran gak ada. Sehingga kadang Nabi yo jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bil jaridi wan ni'al. Ini sing khusyuk-khusyuk ngrungokno hadis iki. Jarid niku napa? Apa kan pelepah napa? Kurma wan ni'al ku sandal. Dadi ana sahabat sing saleh-saleh iku ditabuki mbek sandal, kadang ambek. Tapi bariku ya ngono meneh. Nganti sing jilid ku bosen. Dadi cara ning Aceh polisi syariate nganti napa? Bosen. Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini. Ya khimar ya mal'un. Pokoknya di kue ku khimar, kue ku mal'un. Saya masih ingat betul teksnya itu. Kami ini mal'un, orang yang dilaknati Allah. Nabi duka. La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasul. Lagu dalil ahli sunnah. Kamu jangan melaknati dia. Fa innahu yuhibbu wa. Orang ini meskipun peminum arak itu senang Allah dan Rasul. Saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini. Falam yukhrijhu bil maksiati anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat. Orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita dhaif. Misalnya ngene, kowe ora cah wedok iku eling terus nganti 2 jam. Bareng Allahu Akbar takbir ra eling Allah. Terus berarti lu seneng cah wedok timbang Allah. Wong ambek Allah ora eling mbek cah wedok. Ora iso ngono, kowe seneng cah wedok iku gawan nafsu, yen gak bakat wali. Paham nggih? Akhire eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok ilingi kowe ya ora keren diparingi lali kowe. Ini penting kula ngajekno. Kula baleni malih. Sama siapa takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhrijhu bil maksiyah anil mahabbah. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena nama maksiat. Karena maksiat itu gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan macam. Misalnya kayak dia anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus ana wong muni ngene, dadi yo katut rondo lali anak bojo, ora lali ora masalah. Cuma ora iso lali rondo, tapi ora lali anak bojo. Wong nyatane dhuwit jadi dibagi jatahe anak yo ono jatahe. Cuma wong sing gedeng darani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anake yo jek roh. Kelas pirone yo jek. Cara ditakoki, "Lah kok ora mbok rabi wae?" Sungkan anakku. Lho jek roh ta ora? Ijek. Tapi ora iso lali rondo iku luwih anyar misalnya. Nah. Yus ngono iku. Selama ini kamu kan ya begitu. Saiki ngene aku takok. Kowe nyebut dhuwit mbek Allah sedina akeh ndi ya? Akeh dhuwit. Kerja ya demi dhuwit. Ngamuk bojo demi dhuwit. Bariku mbok tabung.
ning bang ono, ning plisiran lemari ono, ning ketu ono. Terhormate dhuwit di mana-mana ada yo eling, ning ketu yo eling, ning lemari yo eling. Bareng dhuwur pas mergo lali aku, jebule wis mentek wektune dhuwur. Terus kowe tak wah berarti menuhankan uang. Enggak ada seperti ini. Apa iku wis pirsa nek kita iku dhaif, napa kita niku dhaif. Sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi bukan berarti kita tidak cinta Allah dan Rasul. Jadi wong mabuk, kunane kuno wong lani kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang yo ono wong preman, tapi ra iso mungkiri seneng kiai. Lan cara kula ora masalah ono wong ra salat nekani konser selawatan, cara kula ora masalah. Ndekne nyatane seneng pas selawatan, seneng nak menawa awal untuk hidayat. Nak ki fikih komentar, apa gunane nekani selawatan tapi ra salat. Lah nek dene ra tau nekani selawatan, ra salat terus jalur hidayate kon diye nak menawa ana siji loro selawat sing ditampa dadekno sebab napa? Hidayat. Seneng kok komentar. Ora melok dadi pangeran kok geger. Jadi kalau baleni malih, mulane teng mriki angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli, ku angger ana ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzibi. Dadi dosa fasik sing sebab kekafiran lan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Harun Ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar, akan keras, kritik saya akan keras karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Uskut ya Ustaz. Sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustaz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyina. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layyina. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, ya pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat betul, memang bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kira-kira 16 bulan, 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Fawal liwajhaka syatral masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini, "Inna Muhammadan tahayyara fi din." Muhammad ini bingung dalam beragama sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis.
Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi dini, Muhammad tuh bingung dalam menentukan pilihan apa beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makam itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini, sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa? Tauhid. Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i baina Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'ina ma tuwallu fasamma wajhu itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabun nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabun nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPG. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu, ya kita santai aja, yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf, diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'. Terus ketiga haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikaha wa taswijaha bil maril madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musoharoh. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musoharoh, karena bisanan.
Itu yang disebut waroba haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum. Ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah, itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musuh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan tapi karena istri orang. Ini disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim, baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat sholat, itu yang atasannya tok, itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan intim. Ini hukum Quran, bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, saat terus fanis huma faradtum, hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar penuh. Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia, ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran. Karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosan, seperangkat alat sholat itu ngawur sekali. Ini mbak-mbak harus nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500 ribu, baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran itu bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan karena dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron tuh harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Kok yang enggak ternilai? Mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai, Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan, ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak minta, ya? Nggak kepikiran, saking kecilnya. Seperangkat alat sholat, kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan nggak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah, karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah, ya orangnya alim betul. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Waqad qala ta'ala wa atiitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi, kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu. Ini kan dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu istimewa, mahal itu
Dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilat Jawa jadi apa? Tas mahal. Itu sama Mujid Ulil Albab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Begitu nyari yang murah lagi. Yang bagus kitanya, bungkusnya yang bagus. Maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'ina ma tuwallu fasamma wajhu. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenak, kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarosdil kiblat. Memang bisa diilmoni. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas karena Quran turun di lisanin Arabiyyin mubin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke kiblat. Gak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenak. Gak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16. 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak, dulu saya ini biasa debat fikih. Kalau di tradisi pesantren namanya Basul Masail. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya? Kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi. Itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang hitung. Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin Arabiyyin mungkin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Beradab. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat.
Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? Meter. Nah, fa'aina ma tuwallu fatamma wajhuhu itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak dawuh fawalli wajhaka nahwal Ka'bah tapi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar, akan keras, kritik saya akan keras karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustaz. Sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustaz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyina. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layyina. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, yes pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang. Saya berkali-kali cerita. Yang kitab saya baca di rektorat namanya Sajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikullil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea ya manfaat, di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja. Gampang sekali memahami. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu enggak kehilangan air atau enggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu. Sampai enggak ketemu. Setelah enggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau enggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu lama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyim. Ketika Futuhat Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya membaca ayat Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik
satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena 3 hari gak makan, cara di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging, sudah lama sekali. 3 hari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak-banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini enggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu enggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang dulu. Nah karena apa ya itu tadi? Mereka tahu asbabun nuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafat ini arahnya kayak apa, mutlak muqayyadnya kayak apa, muhkam mutasabihnya kayak apa, nasah mansuhnya kayak apa. Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir, supaya agak lama-lama, nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya, bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara memahami. Gak tahu tingkat kebingungannya sama, kalau guru itu bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara, jadi ini pertemuan 2 kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana, itu enggak benar itu. Ada loh. Rasulullah itu nabi, itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrim. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu enggak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu. Saya dengan Pak Anu berteman lama. Mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Anu bertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini, orang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum minal yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah, Madinah, sudah futuhan. Itu orang Ansor tetap tidak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubu atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang enggak pinter. Tukang protes pasti tidak pinter. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya enggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab, nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak enggak mau ditanya, ya memang enggak mau karena tadi jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini enggak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, enggak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu bertanya senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaan. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel lo Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh, nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaqtulu ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih mendengar. Komplainnya masih dengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda. Grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasul ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya pemberi. Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi, dia tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye, ya kampanye saja. Biar memberi terus nggak pernah minta. Meskipun akhirnya ya gelo.
Tapi Nabi dulu tidak gitu. Jadi orang Ansor itu nggak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas elit, yaitu pemberi, penanggung jawab. Nabi gak ingin orang Ansor turun grade menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu. Tanya sama Pak On, saya dadani terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap apa. Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi, ini nggak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedih. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarij. Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir tentang nubuah salah. Kalau orang lagi Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah salah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus itu. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifatul Rasulullah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fathu Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadailuhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya menerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawwah la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad itu ada dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampai pernah enggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah enggak kamu hukumi orang lain kikir yang enggak kenal? Padahal tidak pernah memberi kamu. Apa kak? Karena kamu tidak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh Pak? Enggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah enggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi enggak pernah kamu vonis kikir. Karena kamu enggak pernah tomak. Tapi pacar kamu, kok amin ditraktir terus? Atau istri kamu, atau mertua kamu, kok enggak ngasih warisan, kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak, berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu enggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu kan. Sombong juga gitu, di tasawuf itu enggak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang enggak kenal, terus lewat saja enggak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal enggak tanya kan itu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya, nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika enggak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya kak pernah berharap, mungkin enggak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa enggak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik, itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering isti'adah minta perlindungan wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Coba kamu protes negara itu karena apa?
ingin makmur sejahtera tanpa kerja sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf gini, tak beri bocoran. Guyonannya orang tasawuf. Begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonnya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang penggawean. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu nih. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak tomak. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah nakdir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih butuh dia, ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena gak pernah ditakdir menvonis kikir. Nah, ini pelajaran. Jadi makanya yang diantaini ilmu tasawuf itu tomak, tamak jadi kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Pokoknya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya itu. Yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Ya ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang nggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu enggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12. Itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu, Gus, boleh enggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang, buat sholat duhur saja. Mereka enggak mau. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba, nyari fikih madzhab 4. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jamun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena selfish seperti ini. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu. Termasuk kepada desa-desa tertinggi. Sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas, tapi petani nggak mau nandur padi mau apa itu? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja, kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan. Tapi kamu kan nggak digaji, kita keren, ngamal tambah harap gaji. Ini penting supaya Anda itu nggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren enggak? Nah itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor gak ikut.
Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di saking baiknya orang. Nah, makanya saya ulang lagi ya. Kecerdasan nubuah ini yang enggak difahami orang Khawarij. Orang Khawarij cara berpikir yang kerja banyak harus dapat